Buat sahabat-sahabat Habit yang mau pegel-pegel, Linux segala macam, pesan aja di Corporate. Mocha Latte Corporation. Wow, udah corporation belakangnya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yup, hari ini gue seneng banget karena kenapa? Jauh-jauh gue udah lama sih sebenarnya janjiannya, ya kan. Lu bisa nggak datang, ya kan. Sekedar silaturahmi aja, ya kan. Coba kenalin dulu dong. Halo, Sob. Perkenalkan nama gue Muhdi. Muhdi? Kok bisa Muhdi? Ya, karena Muhdi itu singkatan sebenarnya. Oh. Nama asli gue tuh Muhammad Andika Ramadan. Singkatannya tuh jadi Muhdi Karam. Cuma dipanggilnya Muhdi aja gitu. Kita berapa lama sih, bro, nggak ketemu? Kita nggak ketemu tuh dari 2014. 2014. 2014 ya, lulus ya SMA ya? Gue lulus 2015. Oh, 2015. Pokoknya dari 2014 itu ya? 2015. Baru ketemu sekarang? Sekarang. 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun ya, 6 tahun baru ketemu sekarang ya kan. Tapi alhamdulillah udah sukses kayaknya nih sekarang nih. Udah nikah apa gimana? Belum, masih nunggu hilal. Wah, hilal ya kan. Hilal nggak tuh kan? Hilalnya belum kelihatan. Gitu. Kuliah di mana sih? Kemarin gua kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Muhammadiyah? Yogyakarta. Pesantren NU? Kuliah? Muhammadiyah? Iya. Bisa ya? Bisa ya? Bisa lah. Bisa ya? Bisa. Gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, kan maksudnya bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Jadi orang yang bijak, orang yang menghargai perbedaan, bukan orang yang memperdebatkan perbedaan, gitu ya. Aktivitas apa nih? Bener. Buat saat ini sih aktivitas gua di rumah ya, memastikan tanaman-tanaman di sekeliling rumah itu hidup. Terus gua enggak maksud gua kerjaan. Oh iya. Kerjaan belum udah enggak. Iya kan aktivitas gua tuh bener kan? Bener sih. Ngasih memastikan kucing di dekat rumah gua juga dapat makan. Aktivitas ya pekerjaan enggak maksudnya sekarang nih ya kan yang menghasilkan cuan lah. Ya. Belum. Gua masih nunggu panggilan kerja sih. Ya, insya Allah bulan Oktober nanti sama sekalian ngosop juga. Gitu. Ya, gue ngajak lu kesini nih mau ngobrol-ngobrol santai aja, nggak usah serius, nggak usah tegang, nggak usah kayak diwawancara kayak pejabat, nggak usah kayak. Jadi kita ibaratnya sharing lah ya, tukar pikiran segala macam karena ya dia masih ibaratnya aroma ijazah kuliah tuh masih kecium sampai sekarang, ya kan brother? Ya, ngomong-ngomong soal pendidikan nih, ngomong kesalahan. Jadi ada yang namanya generasi Z. Lu tau kan nih generasi Z? Iya. Tahu. Nah, Bentar bang. Gue mau nanya dulu nih ke lu nih sebelum. Apa nih? Lu kan buat konten nih sekarang. Apa sih yang melandasi lu pengen buat konten? Konten apa sih namanya nih? Konten habit ya. Oke. Konten habit nih. Jadi yang pertama, jujur gue bikin channel ini pas gue ulang tahun. Itu tepatnya tanggal 22 Juli. Mungkin bagi yang mau ngasih kado silakan. Udah lewat sih, tapi tahun depan mungkin ya, ingetin aja. Itu jujur gue nggak mikir apapun ini, nggak mikir AdSense, nggak mikir iklan segala macam itu ya kita nggak bisa mengukiri, tapi gue nggak fokus ke sana, gue nggak mengharapkan itu. Jujur gue nothing tulus saja. Satu hal, gue bikin channel ini itu khusus edukasi dan pembelajaran. Gue nggak ada tuh yang namanya prank-prankan, terus apalagi sih challenge, terus giveaway apalagi dik, makan aja susah ya kan, giveaway lagi nggak ada, review terus unboxing nggak. Jadi khusus ini tentang pembelajaran, edukasi, gimana caranya ya belajar matematika seperti apa sih yang mudah, belajar akuntansi seperti apa, segala macam itu dijelaskan di channel Habit ini gitu. Oke. Dan mungkin gue juga untuk yang nggak mampu, mungkin di pelosok-pelosok sana bagi yang nggak mampu, orang tuanya atau anaknya ya kan mau belajar nih tapi dia nggak punya cukup uang, mau belajar bahasa Inggris terus buat kursus ya kan. Nah makanya gue mempermudah. Oh berarti konten ini tuh ada education
language juga. Ada belajar bahasa Inggris, bahasa ya pokoknya bahasa asing lainnya kayak bahasa Turki, ya kan kayak temen gue kan gue punya temen tuh kayak Ajis, ya kan nanti mungkin dia akan ngajarin edukasi tentang bahasa Turki. Kayak gue juga punya teman namanya si Arif, dia bisa bahasa Mandarin, mungkin gue akan panggil next buat ngisi di channel Habit ini gitu loh gitu. Jadi Oke. everything about the knowledge, pokoknya segala sesuatu tentang ilmu lah, segala macam ilmu apapun itu, ya kan bukan ilmu santai. Tapi ngomong-ngomong ini juga Dik, kita santai aja ya. Oke. Generasi Z, lu tau kan generasi Z itu apa? Iya. Kalau nggak salah sih ya, yang lahir dari tahun 1098 kalau nggak salah sampai 2010. 2000-an lah ya. Ya, 2000-an lah. 2000-an. Ya, 2000-an. Kelahiran 2000-an ya. 98. 98 Kayaknya ya. 98 sih ya. Generasi Z ya, mungkin 98, 99, 2000-an lah ya. 2000 ke atas. Nah, tentang ini Dik, dan pendidikan karakter mereka. Oke. Nah, itu gue mau menanyakan nih, menurut sudut pandang lu tuh, itu bagaimana sih generasi Z kita ini ke depannya Dik? Dan pendidikan karakter yang mereka dapatkan gitu loh, menurut lo? Generasi Z ya. Generasi Z ini sebenarnya kalau bisa dibilang sebagai gold generation sih sebenarnya. Ini Gold generation. ya, mereka ini digandang-gandangkan sebagai generasi pendobrak. Jadi memang hal-hal baru yang dihadapi generasi Z ini sangat apa ya? Istilahnya buat mereka itu jadi apa ya? Ke-challenge gitu loh. Karena kan di zaman generasi Z ini banyak sekali pembaruan, terutama yang terjadi saat ini ketika pandemik. Sistem pembelajaran, sistem pendidikan, ya kan? Sistem pendidikan daring online. Iya, maka dari itu pas pandemik ini, ya makanya sistem yang gue punya gue nggak bisa apa-apa. Ya udah, akhirnya gue buka YouTube. Gue bikin YouTube. Nah, dengan ya mungkin sedikit sih ya masalahnya kan kalau misalnya taruhlah kita di Google Classroom ataupun di Zoom, ya kan? Gue cuma sebentar tok. Habis itu besok otomatis pelajaran baru lagi. Nah, kan nggak semua anak dia itu punya sinyal bagus Dik. Iya. Nah, maka dari itu gue gimana supaya mempermudahnya? Nah, dengan gue bikin konten YouTube ini, nah isinya yang pembelajaran. Kali aja ada yang lupa, langsung aja gitu. Susah sih Jik kalau seandainya memang kita menyuruh anak buat kesadaran buat buka buku sendiri. Karena kenapa? 30% ya, 30% kalau seandainya anak belajar itu tidak didampingi dengan orang tua ataupun guru, kagak bakal masuk Dik. Ya. Itu sejauh gue memandang ya, dan itu udah gue buktikan gitu loh. Jadi ya sekitar itu lah Dik. Menurut lo daring nih gimana sih? Efektif nggak sih? Kalau daring ya, yang gua amatin ya sejauh ini sih lebih kepada kurang efektif sih. Bukan tidak efektif, tapi kurang efektif ya. Karena kenapa? Pertama, daring ini kan sangat butuh sekali yang namanya IT, teknologi. Wah, atau smartphone kan? Smartphone. Itu jelas. Nah, yang sangat disayangkan ini memang masih ada juga siswa yang masih belum memiliki smartphone atau Android itu. Serius? Iya, serius. Banyak. Ini terjadi, ibu gua kan juga guru kan. Ibu gua ini guru di salah satu SMP negeri di Bekasi. Dia ada cerita juga lah ke gua tentang muridnya ada yang masih belum punya Android. Orang tuanya pun juga nggak punya gitu loh. Jadi emang orang ini dikategorikan kurang mampu lah istilahnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga masalah jaringan. Karena jaringan di Indonesia ini belum menyeluruh ke seluruh daerah yang ada di Indonesia, terutama daerah-daerah sudut atau terpencil. Kayak di Sumatera, di Papua, Kalimantan mungkin ya. Kalau Kalimantan nggak tahu juga sih, kayaknya udah mulai ini sih. Karena kan mau dijadiin ibu kota kan katanya. Udah kayaknya sih. Udah. Cuman belum jadi. Ya. Nah, fenomena sosial untuk generasi Z ini, dalam artian tentang dianya harus bagaimana. Jadi sekarang gini, ya Allah Dik, gue bukannya apa ya, gue terkadang suka nangis. Bahkan adek gue, maaf nih, lu awas main TikTok gitu loh. Karena bukan apa-apa, gue bukan nyalain TikToknya. Karena pas di
langsung kita buka TikTok nih. Iklannya itu loh, Dik. Nyepam banget ya. Nyepam banget. Itu loh, makanya menurut kacamata lu gimana fenomena sosial generasi Z nih? Iya, memang ketertarikan generasi Z di media sosial, platform media sosial itu memang andilnya banyak banget sih. Iya. Ya, karena mereka lebih paham tentunya dengan apa namanya teknologi-teknologi sekarang, terutama kayak TikTok, terus kayak game online. Itu memang jadi apa namanya makanan sehari-hari mereka. Iya, kalau dulu kan mungkin ketika kita kecil ya, kita kan masih main kelereng, masih main lompat tali sama cewek-cewek. Bener, apalagi Terus main pelotokan yang dari bambu. peta umpet, kuda tomplok. Iya kan, itu kan Bener. kebiasaan kita ketika di umur 7 tahun ke atas ya, istilahnya. Masa-masa kids kan, masa-masa anak-anak. Cuman yang menjadi pembeda itu eranya gitu loh. Era mereka itu eranya era online. Jadi ngegame aja gamenya online. Discussion online. Iya. Ngobrolnya ngobrol online. Kalau diperhatiin, kalau misalkan nih, kalau dulu kan kita interaksinya kan lebih secara face to face kan, lebih enaknya kan. Cuman kalau sekarang nih generasi milenial juga sih sebenarnya. Sama generasi Z tuh mereka lebih senengnya tuh ya melewati ini handphone. Nah, satu lagi nih Dik, buat adik-adik kita nih Dik, gimana Dik tentang buat supaya mereka ini bisa lah membagi, memporsikan di mananya gitu loh, supaya bisa berkembang, supaya tidak terhasut oleh ini buat adik-adik kita mungkin. Itu bisa dimulai dari pendidikan karakter mungkin ya. Karena karakter itu penting untuk seorang anak. Terus sejak kapan tuh pendidikan karakter si anak ini itu dibentuk nih? Ada banyak sih kacamata dari mulai kapannya pendidikan anak itu harus dimulai. Cuman kalau dari pandangan gue sendiri sih, efisiennya tuh dimulai dari anak itu bisa berinteraksi secara langsung dengan orang tua ya, antara umur 4 sampai 5 tahun gitu. Itu orang tua tuh harus banget sih membangun karakter seorang anak gitu loh. Kayak misalkan ya karakter disiplinnya seorang anak, terus attitude seorang anak itu seperti apa, dan banyak lagi sih sebenarnya. Dari 5 tahun itu kita memang udah harus membangun karakter anak itu. Itu orang tua ya, dulu kan orang tua ya. Iya, peran orang tua itu penting banget, serius. So, thank you banget nih. And jangan lupa like, subscribe, dan komen. Lalu aktifkan loncengnya supaya di channel Habit ini kita sama-sama mendoakan. So, thank you banget. Thank you for coming. Thank you for watching and see you.